Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasa Adalia Tarisa dari kelas IS3 dengan NIM 105232124. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama dengan judul wudhu, sholat, ibadah. Yang pertama ada pendahuluan. Pengertian wudhu. Pengertian wudhu secara etimologi berasal dari kata al-wada'ah yang memiliki arti kebersihan dan kecerahan. Sementara menurut istilah, wudhu adalah mencucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota badan tertentu seperti wajah, kedua tangan, kepala, hingga kedua kaki. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Lalu ada pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sementara menurut istilah, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang teratas serta mencangkup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa aqwal maupun afwal, yaitu perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Lalu kita akan memasuki bab wudhu. Ketentuan wudhu. Ketentuan kewajiban berwudhu sebelum melaksanakan sholat dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Pada pengertian sebelumnya, dijelaskan bahwa wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Lalu, mari kita bahas apa itu hadas. Hadas merupakan keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak sah menyelenggarakan ibadah sholat, tawaf, dan sebagainya. Hadas dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil, yaitu hadas yang bisa disucikan dengan cara berwudu. Lalu ada hadas besar, yaitu hadas yang bisa disucikan dengan mandi wajib. Lalu ada contoh hadas. Yang pertama ada hadas kecil. Contoh hadas kecil yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur yang merupakan benda padat, cair, atau angin. Yang kedua ada bersentuhan lelaki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram. Lalu yang ketiga, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau orang dengan menggunakan telapak tangan atau jari. Lalu yang terakhir, adanya hilang akal disebabkan mabuk, pitam, atau gila. Lalu ada hadas besar. Contohnya seperti keluar darah haid, nifas, atau wiladah bagi wanita, lalu keluar air mani, dan ada juga jima yang berarti persetubuhan antara suami istri, dan yang terakhir meninggal dunia. Lalu di sini saya akan menjelaskan macam-macam air yang bisa dipakai untuk berwudu maupun yang tidak bisa dipakai untuk berwudu. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak atau air yang belum mengalami proses apapun. Contohnya air hujan, salju, embun, air laut, mata air, dan lain-lain. Lalu ada air mustakmal atau air yang sudah digunakan berwudu sebanyak sekali dan tidak diperbolehkan dipakai bersuci kembali, yaitu air yang menetes dari tubuh ketika berwudu atau mandi wajib, atau air yang telah digunakan untuk bersuci sementara airnya sedikit. Lalu yang ketiga, ada air yang bercampur benda suci. Air yang suci lalu berubah sifat aslinya. Contohnya seperti air teh, air sabun, dan air kopi. Lalu yang terakhir, ada air mutanajis, air yang bercampur dengan barang najis. Terdapat 3 indikator utama, yaitu warna, rasa, dan aroma. Jadi apabila air tersebut, air suci yang berhubungan dengan barang najis dan bisa merubah warna, rasa, dan aroma, maka itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Syarat-syarat wudu. Yang pertama tentunya beragama Islam. Yang kedua dapat membedakan hak yang benar dan yang batil ataupun yang salah. Yang ketiga ada menggunakan air suci dan menyucikan. Lalu yang terakhir mengetahui tata cara berwudu yang baik dan benar. Lalu ada rukun-rukun wudu. Yang pertama tentunya niat wudu, yaitu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardalillahi ta'ala.
Lalu yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kaki sampai dua mata kaki, dan yang terakhir tertib atau urut semua pelaksanaan rukunnya. Lalu di sini ada sunah-sunah wudhu. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua bersiwak, yang ketiga membaca basmalah, yang keempat melafazkan niat wudhu, yang kelima membasuh kedua tangan, yang keenam berkumur-kumur, yang ketujuh istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, yang kedelapan membaca doa setelah wudhu, yang kesembilan mengusap seluruh kepala, yang ke-10 mengusap kedua telinga dengan air yang baru, yang ke-11 menyela jenggot dan jari, yang ke-12 mendahulukan bagian kanan, yang ke-13 membasuh mengusap 3 kali, yang ke-14 muwala atau berkesinambungan. Lalu apa aja sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama buang angin atau kentut, buang air kecil ataupun buang air besar. Yang ketiga menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat tidur berbaring, pingsan, mabuk dan gila. Lalu yang kelima bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Untuk hal yang membatalkan wudhu pada poin kelima ini terdapat 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i yang berbeda pandangan tentang poin tersebut. Lalu kita akan memasuki bab sholat. Dalil-dalil sholat. Yang pertama, dalil tujuan pelaksanaan sholat terdapat dalam Al-Quran, surat Toha ayat 14, yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Lalu yang kedua, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 menyebutkan bahwa sholat mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu ada dalil sholat lagi dari surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Macam-macam sholat terdapat 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu tentunya kita mengetahui dan kita juga mengerjakannya, yaitu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Jumlahnya ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu ada sholat sunnah yang hukumnya sunnah. Bila dilakukan mendapatkan pahala, dan bila tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Di sini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai sholat fardu atau sholat wajib. Yang pertama ada sholat subuh. Dilakukan sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Lalu yang kedua ada sholat zuhur. Dilakukan seusai tergelincirnya matahari dari tengah langit. Yang ketiga ada sholat asar. Dilakukan sehabis sholat duhur. Yang keempat sholat maghrib. Dilakukan saat matahari terbenam hingga tiada lagi syafaq atau mega yang berwarna merah bisa terlihat. Dan yang terakhir sholat isya. Dilakukan saat tenggelamnya syafaq merah hingga terbit fajar. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah. Yang pertama ada sholat rawatib yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh dan tidak ada sholat sunnah ba'diyah sesudah sholat subuh. Yang kedua ada 2 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 atau 4 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar dan tidak ada sunnah ba'diyah setelah sholat asar. Lalu yang keempat ada 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat setelah sholat isya. Lalu ada sholat idain atau 2 hari raya dilakukan saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu yang ketiga sholat istisqa dilakukan sebagai permohonan agar hujan turun. Yang keempat ada sholat tahiyatul masjid atau sholat yang dilakukan saat masuk dan sebelum duduk di dalam masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Lalu ada sholat duha berjumlah 2 hingga 12 rakaat dan dilakukan saat matahari telah naik sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Lalu ada qiyamul lail bangun malam
ada tahajud yang dikerjakan 2 hingga 11 rakaat, lalu ada sholat witir yang dikerjakan 3 rakaat, dan tarawih yang dikerjakan saat bulan Ramadan dengan rakaat yang ada 11 ataupun 23. Lalu ada sholat istikharah yang dilakukan untuk mengambil keputusan sebanyak 2 rakaat. Lalu ada sholat gerhana dilakukan ketika gerhana bulan atau matahari berlangsung dengan 2 rakaat juga. Lalu ada sholat hajat dilakukan untuk berikhtiar agar keinginan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak 2 hingga 12 rakaat. Lalu saya di sini akan menjelaskan syarat-syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas atau najis. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat, baik laki-laki yaitu antara pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita yaitu seluruh badan kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Lalu yang keenam, telah masuk waktu sholat. Lalu yang ketujuh, menghadap kiblat. Dan yang kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan yang sunnah. Lalu ada rukun sholat. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu, namun yang tidak bisa duduk ataupun berbaring. Lalu yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaatnya. Lalu yang keempat, ruku dengan tumanina. Yang keenam, itidah dengan tumanina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dan tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama, tertib atau berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun sholat. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab terakhir dari materi ini, yaitu ibadah. Yang sebelumnya sudah diberikan contoh, yaitu sholat dan berwudu, karena kedua tersebut termasuk ke dalam ibadah. Lalu apa saja sih dalil-dalil ibadah? Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Ibadah tersebut pada dasarnya adalah mempunyai suatu tujuan, hakikat, serta hikmah bagi kita. Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 4 hingga 7. Lalu ada juga dalil yang lain. Jadi, manusia itu diciptakan Allah hanya sekedar untuk hidup, untuk menikmati dunia tanpa pertanggungjawaban. Akan tetapi, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Lalu di sini saya akan memberikan contoh macam-macam ibadah. Yang pertama ada zikir, yang kedua tahlil, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat sholat, yang kelima puasa, yang keenam zakat, yang ketujuh haji, yang kedelapan jihad, yang kesembilan berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin, yang kesepuluh tasbih. Di sini ada macam-macam ibadah. Yang pertama kita bisa membaginya berdasarkan pelaksanaannya, yaitu ada sholat dan puasa secara jasmani dan rohani, zakat secara rohani dan harta, lalu ada ibadah haji secara jasmani, rohani, dan harta. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu ada zikir, doa baca Al-Quran secara perkataan, lalu membantu atau menolong secara perbuatan, lalu sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji secara pekerjaan, lalu puasa, itikaf, ihram secara menahan diri, dan memaafkan kesalahan orang lain secara menggugurkan hak.
Lalu yang ketiga, secara umum, ibadah sholat, zakat, puasa, haji termasuk ke dalam ibadah mahdah atau ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat muslim. Lalu silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, bekerja, dan lainnya dimasukkan ke dalam ibadah ghairu mahdah atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih syarat diterimanya ibadah? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bebas dari syirik besar dan kecil. Syarat pertamanya adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Lalu yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang dia adakan. Lalu yang terakhir, ada hikmah dari ibadah. Allah mewajibkan beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik, mewajibkan sholat dengan maksud untuk mensucikan diri dari takabur, diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki, mewajibkan berpuasa untuk mewajibkan kesabaran, keikhlasan manusia, lalu mewajibkan haji bagi yang mampu untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya, lalu mewajibkan jihad untuk kebenaran Islam, mewajibkan amal ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, dan mewajibkan nahi mungkar untuk menjadikan cambuk bagi orang yang kurang akalnya. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar secara bahasa? Yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan yang telah saya sampaikan saat menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.